Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membimbing hambanya melalui cahaya ilmu dan hikmah. Pemirsa yang dirahmati Allah, dan masih bersama channel Cahaya Hikmah, ruang berbagi nilai, adab dan pelajaran hidup yang menenangkan jiwa. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, di tengah derasnya perubahan zaman, umat membutuhkan tuntunan. Bukan hanya yang cepat, tapi yang tepat. Bukan hanya yang viral, tapi yang berakar pada ilmu dan adab. Disinilah Bahsul Masail mengambil peran. Forum ilmiah para ulama dan Kiai Nahdlatul Ulama yang dengan ketelitian, kehati-hatian, dan keikhlasan mencari jawaban atas persoalan umat berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan khazanah kitab-kitab muktabarah. Kini Anda sedang menyaksikan Bahsul Masail PCNU Bojonegoro yang bertepatan diadakan di Pondok Pesantren Al-Falah Pacul, Bojonegoro dalam rangka haul Kiai Haji Muhammad Masyudi Hasan ke-16, Ibu Nyai Hajah Masruhani ke-24, serta haul Masai dan Mutakhorijin dan Mutakodimin Pondok Pesantren Al-Falah Pacul, Bojonegoro di Auditorium Pondok Pesantren Al-Falah Pacul, Bojonegoro, 28 Desember tahun 2025. Ruang musyawarah ilmu tempat perbedaan dirajut dengan hikmah dan kebenaran, dicari dengan penuh tanggung jawab. Mari kita simak bersama dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka dan adab sebagai cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, dalam agenda Bahsul Masail kali ini didampingi dengan beberapa dewan musyahi. 1 Kiai Haji Maimun Syafi'i, 2 Kiai Harsono, 3 Kiai Holiden, 4 Kiai Abdul Hakim, 5 Kiai Abdul Wahid, dan juga didampingi Dewan Perumus. Di antaranya ada 1 Gus Latfi Zamroni, 2 Kiai Ahmadi Ilyas, 3 Kiai Muntaha, 4 Kiai Aziz Effendi, 5 Kiai Rifki Azmi, 6 Gus Safik, 7 Gus Irfik, dengan moderator Ustadz Ansori ditemani notilen Ustadz Sirojul Munir dan Ustadz Yusuf. Dalam Bahsul Masail kali ini menghasilkan keputusan menyikapi imam yang tidak membaca Fatihah dan imam yang memendekkan bacaan mat. Pertanyaan dari LBM Bojonegoro. Deskripsi masalah. Imam sebagai pimpinan dalam sholat harus benar-benar berkualitas. Dalam arti, tahu standar aturan dalam sholat berjamaah, sehingga tidak menimbulkan kebingungan terhadap makmumnya. Ketika terjadi kesalahan pada imam, sebagai makmum, tugasnya adalah mengingatkan imam, supaya imam bisa ingat apa yang menjadi kesalahannya. Banyak kejadian-kejadian yang ditanyakan kepada tim LBM PCNU Bojonegoro terkait dengan kesalahan imam. Pernah kejadian di sebuah masjid di Kecamatan Dender, di mana waktu melaksanakan sholat Jumat, sampai rakaat kedua ternyata imam lupa membaca Fatihah. Imam langsung membaca surat. Makmum pun kebingungan harus bagaimana. Akhirnya ada makmum yang niat mufarokoh atau misah dengan imam, tapi masih mengikuti gerakan imam. Banyak juga yang tidak niat mufarokoh dari imam. Sampai sholat selesai, imam belum ingat jika pada rakaat kedua belum baca Fatihah. Akhirnya kejadian tersebut memicu persepsi masing-masing jamaah, termasuk para kiai. Ada yang menyuruh mengulang sholat para jamaah karena tidak niat mufarokoh. Ada juga yang mengatakan tidak perlu mengulang sholat, karena yang harus mengulang sholat hanya imamnya. Kejadian juga di suatu desa di daerah Bojonegoro, waktu melaksanakan sholat Jumat, di mana menurut si makmum, ada bacaan Fatihah imam yang salah makhrajnya. Pada bacaan Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menurut si makmum, mestinya bacaan Rabbil Alamin yang wakaf harus panjang, tapi ternyata imam baca pendek, yaitu Alamin. Si makmum bingung mau menegur dan membenarkan bacaan imam, karena tidak tahu caranya. Sebenarnya, kejadian yang semacam ini sering terjadi di masyarakat yang notabene lebih mengedepankan usia atau tokoh sebagai imam ketimbang yang fasih bacaannya. Pertanyaan 1. Dalam kejadian pertama, yaitu apa yang harusnya dilakukan oleh makmum jika mengetahui imam langsung baca surat atau tidak baca Fatihah. Dan kejadian yang kedua, makmum mendengar bacaan Fatihah imam. Ada yang salah menurut si makmum? Jawabannya, yaitu dalam kasus imam lupa membaca surat Al-Fatihah, hukumnya diperinci. 1. Makmum wajib memisahkan diri dari imam atau mufarokoh seketika apabila mengetahui secara pasti bahwa imam sengaja meninggalkan bacaan Fatihah.
2. Jika imam lupa membaca Fatihah seperti yang terjadi pada umumnya, atau lupa dan tidak sengaja, maka makmum tetap berdiri atau tidak ikut rukuk dan menunggu sampai sebelum salam. Apabila setelah ditunggu, imam tetap tidak kembali untuk membaca Fatihah, maka makmum wajib mufarokoh. 3. Dalam kasus imam membaca pendek kalimat Alhamdulillahi Robbil Alamin, hukumnya diperinci. 1. Apabila imam tersebut membaca hanya memendekkan bacaan kata alamin dengan hanya membaca satu alif atau dua harokat, maka makmum tidak perlu mufarokoh, sebab bacaan panjang pada mad arid li sukun boleh dibaca 1, 2, atau 3 alif, dan tidak harus 3 alif. 2. Apabila bacaan imam tersebut sampai menghilangkan bacaan panjangnya, artinya dibaca alamin, sehingga menghilangkan huruf yak pada kata alamin, maka sholatnya batal, karena menghilangkan satu huruf dari Fatihah. Namun jika imam mengulangi bacaan yang salah tadi sebelum rukuk, maka sholatnya tetap sah. Dalam keadaan ini, makmum menunggu. Barangkali imam mengulangi bacaannya sebelum rukuk. Jika tetap tidak diulangi, maka makmum harus mufarokoh. Pertanyaan kedua, dalam kejadian 1 dan 2, apakah sholat makmum batal jika tidak niat mufarokoh? Jawabannya yaitu, dalam keadaan di mana ketentuan hukumnya makmum diwajibkan mufarokoh, maka jika makmum tidak mufarokoh, maka sholatnya batal. Pertanyaan ketiga, bagaimana aturan yang benar menurut fikih jika terjadi kesalahan pada bacaan Fatihahnya imam? Apakah langsung menegur jika menurut makmum salah dengan mengingatkan dengan ucapan subhanallah, atau membiarkannya saja dengan niat mufarokoh? Jawaban 1. Dalam permasalahan imam lupa membaca Fatihah, yang dilakukan makmum adalah 1. Dalam permasalahan imam lupa membaca Fatihah, yang dilakukan makmum adalah 1. Membaca tasbih untuk mengingatkan. 2. Jika imam tetap tidak membaca Fatihah, maka makmum mengingatkan dengan membacakan Fatihah atau talqin. 3. Jika imam masih tetap tidak membaca Fatihah, maka ketentuannya sebagaimana dijelaskan pada jawaban sub. Pertama. 2. Dalam permasalahan makmum menganggap bahwa bacaan imam salah, hukumnya diperinci. 1. Makmum tidak boleh langsung mengingatkan imam, kecuali ia benar-benar mengetahui bahwa bacaan imam tersebut memang salah menurut keterangan para ulama ahli tajwid dan kiroah, seperti dalam kasus mad arid li sukun, di mana bacaan itu boleh dibaca satu alif saja, dan juga dipastikan apakah bacaan yang dianggap salah tersebut merubah makna Fatihah atau salah bacaan tajwid, mahraj, atau sifat hurufnya. 2. Jika ternyata bacaan imam yang salah tersebut sampai membatalkan makna Fatihah atau membatalkan sholat, maka ketentuannya sebagaimana dijelaskan pada jawaban sub pertama. Pengambilan dari kitab 1. Hasyiah Qulubi Juz 1 halaman ke-339. 2. Taklikot Likodi Husain Juz 2 halaman ke-904. 3. Asna Matolib Fisarhi Rudut Tolibin Juz 1 halaman ke-194. 4. Yanatut Tolibin Juz 2 halaman ke-14. 5. Al-Hawasi Al-Madiniyah halaman ke-236. 6. Hasyiah Sarbini ala Sarhil Bahjah Al-Waridiyah Juz 1 halaman ke-310. 7. Al-Amid Filmit Tajwid halaman 100 sampai ke-101. 8. Fathul Alam Bisarhi Mursidil Anam Juz 2 halaman ke-209. 9. Yanatut Tolibin Juz 1 halaman ke-139. 10. Al-Goyah fi Ihtisorin Nihayah Juz 2 halaman ke-48. 11. Al-Iqnak Juz 1 halaman ke-146. 12. Al-Majmuk Sarah Muhadab Juz 4 halaman 238. 13. Al-Bayan Juz 2 halaman 579. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, hingga di penghujung majelis ini, kita belajar bahwa ilmu bukan sekadar jawaban, melainkan amanah yang harus dijaga dengan adab dan kebijaksanaan. Forum Bahsul Masail PCNU Bojonegoro mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dimusyawarahkan, agar lahir keputusan yang menenangkan umat dan mendekatkan kita kepada ridha Allah. Semoga setiap pembahasan yang telah kita simak menjadi cahaya dalam berpikir, penuntun dalam bersikap, dan penguat dalam mengamalkan ajaran agama. Terima kasih telah setia bersama channel Cahaya Hikmah, ruang berbagi ilmu, adab, dan ketenangan hati. Dan jika para sahabat Cahaya Hikmah ingin melihat kitab-kitab muktabaroh yang dipakai dasar
Untuk mengambil keputusan, bisa dilihat di kolom deskripsi. Terima kasih. Akhir kata, kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ikhtiar para kiai dan ulama, serta memberikan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.